Keilmiahan Samkhya ternyata sejalan dengan fisika kuantum. Bagaimana rahasia alam semesta mengembang dijelaskan di dalam Samkhya. Teori kuantum menyatakan bahwa alam semesta terdiri atas bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut sebagai kuanta. Kuanta merupakan bentuk jamak dari kuantum. Mekanika kuantum adalah kajian atau ilmu yang mempelajari fenomena ini. Ada beberapa hukum yang telah dicetuskan dalam fisika kuantum, antara lain yang pertama, di level kuantum tidak ada benda padat. Semua benda di dunia pada dasarnya terbuat dari ruang hampa. Yang kedua, tingkah laku partikel yang berubah-ubah dari benda padat menjadi vibrasi dan sebaliknya bergantung pada niat penelitinya. Yang ketiga, berlakunya hukum ketidakpastian. Yang keempat, hukum non-lokalitas yang menyatakan bahwa unsur terkecil dari semua benda itu sebenarnya ada di sini dan di mana-mana sekaligus. Ilmu pengetahuan modern telah mencapai suatu kesimpulan bahwa segala yang ada ini adalah berasal dari ruang hampa atau akasa. Di dalam akasa atau ruang hampa terdapat partikel-partikel padat yang selalu berubah-ubah secara tidak pasti. Seluruh partikel-partikel itu sebenarnya ada di mana-mana, memenuhi ruang angkasa. Hal ini telah mengarah pada suatu pembuktian ajaran Samkhya atau bilangan di dalam sistem filsafat Hindu oleh Resi Kapila. Resi Kapila menguraikan bagaimana proses terbentuknya alam semesta dengan 25 tattwa atau hakikat dalam teori Samkhyanya. Di antara 25 tattwa dari teori Samkhya, fisika kuantum hanya menguraikan setelah evolusi Pancatanmatra menjadi Pancamahabhuta. Menurut fisika kuantum, segala yang ada ini adalah berasal dari ruang hampa, sementara Samkhya menguraikan ruang angkasa sesungguhnya terbentuk dari sabda tanmatra. Fisika kuantum tidak mampu menjelaskan dari mana asal mula angkasa, demikian pula Big Bang hanya menguraikan dua tabrakan besar di angkasa. Bagaimana dengan Samkhya? Secara gamblang, Samkhya menggambarkan bagaimana evolusi benih angkasa hingga pertiwi atau satpada terjadi. Yang pertama, sabda tanmatra menjadi akasa atau ruang. Inilah evolusi terbentuknya alam semesta di mana ruang angkasa untuk pertama kali tercipta. Ini sekaligus membenarkan ungkapan di dalam berbagai lontar bahwa pada awalnya tidak ada apapun termasuk angkasa. Yang kedua, setelah angkasa tercipta, maka sparsa tanmatra atau benih sentuhan menjadi bayu atau satgas yang juga mengandung elemen pertama yaitu angkasa di dalamnya. Yang ketiga, setelah angkasa dipenuhi oleh gas, kemudian rupa tanmatra menjadi teja atau sat cahaya atau panas yang juga mengandung dua elemen sebelumnya yaitu ruang angkasa dan gas yang berpijar yang menjadi cahaya. Tentang hal ini dapat dibuktikan bahwasanya matahari hakikatnya merupakan gas yang berpijar. Yang keempat, setelah panas atau cahaya tercipta, barulah rasa tanmatra berevolusi menjadi zat cair yang mengandung tiga elemen sebelumnya yaitu angkasa, gas, dan cahaya. Dan tahap kelima, setelah terbentuknya empat elemen, barulah ganda tanmatra berevolusi menjadi tanah atau pertiwi atau zat padat yang mengandung empat elemen sebelumnya yaitu angkasa, gas, cahaya, dan air. Kelima unsur alam ini bergerak karena adanya kecerdasan alam yang disebut budi. Tentang cerdasnya alam dapat dibuktikan dengan pergerakan atom. Atom tersusun dari partikel dasar, yakni elektron, neutron, dan proton. Elektron adalah partikel bermuatan negatif yang terdapat di kulit atau di luar inti atom. Proton bermuatan positif yang terletak di inti atom, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral yang terletak di dalam inti atom bersama dengan proton.
sementara elektron mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda-beda. Suatu atom mempunyai nomor dan nomor massa. Nomor atom merupakan jumlah proton dari sebuah inti atom, sementara nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nomor atom inilah yang menjadi ciri khas suatu unsur. Setiap unsur memiliki nomor atom yang membedakannya dengan unsur-unsur lainnya. Gabungan dari dua atau lebih atom membentuk molekul, misalnya H2 dan O2 merupakan gabungan dari dua atom yang sama. Selain itu bisa juga terbentuk dari atom yang berbeda, contohnya H2O atau CO2. Dengan demikian, alam ini terbentuk dari kecerdasan alam yang mengembang. Dalam Samkhya, kecerdasan alam itu disebut dengan budi, yang kemudian melahirkan pikiran dan ahamkara atau keinginan semesta. Keberadaan atom dengan elektron, proton, dan neutron sejalan dengan triguna yang berasal dari prakrti, yaitu hakikat dasar yang bersifat kebendaan yang juga disebut sebagai maya tattwa. Kerjasama antara elektron, proton, dan neutron sejalan dengan triguna, yaitu sattvam, rajas, tamas. Elektron bersifat dinamis karena proton dapat menarik dan melepasnya. Hal ini serupa dengan sifat rajas yang energik yang dapat ditarik oleh tamas dan sattvam. Tamas yang diam, lamban, serupa dengan proton, dan sattvam yang netral sama dengan neutron. Neutron adalah gambaran sattvam yang mengantarkan jiwa manusia berada pada perasaan tenang atau netral, sementara rajas dan tamas adalah perasaan senang dan susah. Demikianlah pada akhirnya ada 3 kategori perasaan manusia, yaitu susah, senang, dan netral. Ketiganya ini dalam ajaran Hindu mengantarkan manusia pada neraka, surga, dan moksa. Alam semesta mengembang diliputi oleh triguna, membangun jaring semesta di mana semua makhluk tercipta dengan karakter berbeda-beda sesuai dengan kadar triguna yang meliputinya. Bila dicermati, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun memiliki karakter yang berbeda. Setiap musim memiliki karakter yang berbeda. Setiap tempat juga memiliki karakter yang berbeda. Setiap kelahiran memiliki karakter berbeda, bahkan setiap batu permata sekalipun memiliki karakter berbeda. Karena itu perbedaan adalah kehendak dari alam itu sendiri yang merupakan kehendak yang widi. Perbedaan-perbedaan itu sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Apa yang dinyatakan sebagai vibrasi dalam fisika kuantum adalah getaran, di mana benih getaran itu adalah sabda tanmatra yang membentuk angkasa. Getaran atau vibrasi menimbulkan suara dengung semesta yang kemudian dikenal sebagai om, ong, atau hung. Jadi angkasa hakikatnya adalah getaran dengan vibrasi yang mengandung benih panca mahabhuta yang dikenal sebagai panca tanmatra. Partikel atom memiliki kecerdasan di mana Samkhya mengatakan vibrasi atau getaran itu sebagai guncangan triguna yang menimbulkan panca budi indriya, panca karmendriya, panca tanmatra yang kemudian menjadi panca mahabhuta. Bila kita cermati, kecerdasan alam yang mengembang juga terdapat dalam beragam ciptaan makhluk hidup. Jadi apa yang dikatakan sebagai semua benda di dunia pada dasarnya terbuat dari ruang hampa telah diuraikan dengan sangat rinci di dalam Samkhya. Dengan demikian, atom sebagai benih alam semesta sesungguhnya telah dinyatakan dalam Weda berasal dari Prajapati adalah telur alam semesta atau Hiranyagarbha. Hiranyagarbha paramam anatyudam janawidu skambas tat agre prasincat dirayam loke antara. Demikian dikatakan di dalam Atharva Weda Skamba Sukta. Manusia yang mengenal Hiranyagarbha, benih kemasan asal muasal segala sesuatu sebagai yang tertinggi, tidak dapat ditaklukkan.
oleh apapun. Skambala yang semenjak zaman paling awal menuangkan emas tersebut. Dari Prajapati, Hiranyagarbha, seluruh alam semesta berkembang dan terus mengembang sejalan dengan kata Brahman yang artinya mengembang, memenuhi jagat raya. Demikianlah Mahamuni Kapila dengan teori Samkhya begitu detail menguraikan rahasia alam semesta yang sangat berguna bagi kehidupan. Umat manusia memahami bahwa seluruh jagat raya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan. Karena itu alam semesta atau Buana Agung dan Buana Alit atau makhluk hidup hakikatnya adalah tunggal. Contoh yang paling nyata adalah ketika tumpeng bubuh di mana umat Hindu berkomunikasi dengan tumbuhan. Pada tumpeng kandang membuatkan upacara untuk hewan peliharaan. Sedangkan pada saat tumpeng landep, senjata-senjata pusaka bertuah dianggap memiliki urip atau hidup, dihaturkan Banten Pasupati yang hakikatnya sejalan dengan hukum fisika kuantum tentang vibrasi, di mana Pasupati adalah sumber vibrasi. Bahkan dalam praktek yoga samadhi, hakikatnya berhubungan dengan vibrasi dari Om, Ong, atau Hung, beserta bunyi getaran lainnya yang berada pada 7 sistem cakra. Demikianlah Samkhya dan fisika kuantum saling melengkapi. Rahayu, 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 Om Santi, 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 Om.